Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan telah menolong kita, menyertai kita di sepanjang istirahat kita malam tadi, memberikan kita lagi hari baru untuk kita boleh hidup dan berkarya bagi kemuliaan namanya. Mari kita mulai renungan pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kami sepanjang malam tadi. Kami mau mulai hari ini dengan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan ketika kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya hanya membaca ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, si jahat tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan penderitaan kepada orang percaya. Berbagai usaha dikerjakannya, dan dengan semua usahanya itu, ia ingin menyesatkan semua orang, bahkan seandainya mungkin juga orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan. Nyanyian yang kita baca tadi dalam nats yang kita renungkan hari ini adalah satu nyanyian yang terdiri dari dua nyanyian. Yang pertama adalah nyanyian Musa, dan yang kedua adalah nyanyian anak domba. Jadi nyanyian para pemenang yang dimaksud di sini adalah satu nyanyian yang merupakan gabungan dari dua nyanyian. Nyanyian Musa ini mengingatkan kita pertama-tama akan pemilihan Allah, janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan penggenapannya, di mana Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia akan menjadikan Abraham dan keturunannya satu bangsa yang besar. Dan dengan demikian, Allah akan menjadi Allah bagi umatnya dan keturunan Abraham. Demikian Abraham akan menjadi umat bagi Allah. Maka perjanjian ini ditetapkan pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diungkapkan Musa ketika dia bersama dengan seluruh Israel telah luput dari kejaran Firaun Mesir, merupakan satu penggenapan dari seluruh janji Allah ini. Ini yang mengingatkan kita akan janji Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Musa yang diangkat dan dikumandangkan sebagai nyanyian Musa. Dan yang kedua adalah nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba dapat kita lihat misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ini berbicara tentang anak domba yang telah disembelih, yang layak untuk membuka meterai-meterai dan juga yang layak untuk diagungkan, disembah, dimuliakan karena Dia telah menebus semua orang dengan darahnya. Dia telah membeli mereka dengan harga yang lunas dan menjadikan mereka satu kerajaan imam-imam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dua gabungan dari nyanyian ini menjadi satu nyanyian para pemenang yang disebutkan dalam pasal yang ke-15 dari kitab Wahyu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah menang terhadap binatang, patung binatang, dan juga bilangan dari binatang itu sendiri. Siapakah binatang ini? Binatang ini adalah antek si iblis. Dia menjalankan kuasa si jahat dengan dahsyatnya, dengan mujizat-mujizat, bahkan menurunkan api dari langit sedemikian rupa, menyesatkan banyak orang, dan banyak orang datang menyembah patung yang dibuatnya. Mereka menyembah patung, diberinya tanda di dahi, di tangan, dengan tanda bilangan dari binatang ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita dua hal. Yang pertama bahwa
Nyanyian ini bukan nyanyian tentang kita yang menang, tetapi tentang Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang telah berkarya dalam kehidupan umat-Nya. Pertama-tama kita mengingat tentu nyanyian Musa yang pertama, karya Tuhan. Demikian juga di dalam nyanyian Anak Domba, ada karya Allah di dalamnya. Dua-duanya berbicara tentang karya penyelamatan Allah. Dua-duanya berbicara tentang kasih Allah, janji Allah, penggenapan janji Allah dalam kehidupan umat-Nya. Bukan usaha kita. Usaha kita diletakkan setelah ada janji itu sendiri, setelah ada pemilihan, setelah Tuhan berkarya, maka kita mengerjakan dengan taat, dengan tekun, bahkan dengan penuh ketabahan iman kita di dalam Tuhan, untuk terus berjalan, melangkah untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah mungkin. Seperti yang dialami Yohanes ketika dia menuliskan bagian ini, dia sedang dalam penjara di Patmos bersama dengan banyak orang lain yang sedang menderita karena penganiayaan iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bahwa bukan tentang kita, tetapi tentang Allah yang telah berkarya. Mari kita mengingat hal ini. Ketika kita menang, ketika kita berhasil, ketika kita mendapatkan keuntungan atau apapun itu, adakah kita melihat bahwa semua itu pertama-tama adalah karya Allah dalam hidup kita? Adakah kita melihat semua itu karena anugerah Tuhan yang bekerja kuat, yang memberikan kemampuan kehidupan di dalam kita untuk dapat berkarya di tengah-tengah dunia ini? Hal yang kedua, bahwa kesuksesan atau kemenangan tidak selalu berkaitan dengan sukses dalam usaha, keberhasilan dalam studi, dan seterusnya. Tetapi kemenangan di sini berbicara tentang bagaimana akhir dari segala keberadaan kita di dunia ini. Adakah kita akan bersama-sama dengan Allah setelah melewati berbagai tantangan kesulitan, setelah kita melewati begitu banyak kesusahan mungkin dan air mata? Adakah hati kita akan dibelokkan dengan berbagai upaya si jahat? Adakah kita tetap akan tekun berpegang, tabah menghadapi berbagai tantangan, bahkan maut sekalipun mungkin yang diizinkan menghampiri kita? Mari kita tetap teguh, mari kita tetap tekun. Sebagai pemenang, kita melihat bahwa Allah yang memungkinkan kita untuk menang. Sebagai pemenang, kita menang karena kita bisa ada tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Selebihnya adalah anugerah Tuhan yang mencukupkan dan yang memberikan berkat-berkat agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perenungan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, agar kami terus hidup dalam kemenangan yang Engkau telah anugerahkan bagi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan di dalam kemenangan Kristus inilah kami membangun bersama-sama untuk taat, setia, bertekun, dan juga untuk tabah menjalani kehidupan kami, agar kami menang dari segala tipu daya si jahat, kami menang dari segala dusta si jahat, kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang setia sampai pada akhirnya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas tugas kami sehari-hari. Bagi kemuliaan Bapa kami berdoa, bersyukur. Amin. Pagi, shalom, selamat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan.